Ya tentunya beberapa hari belakangan ini banyak banyak pernyataan dan juga banyak pertanyaan gitu mengenai langkah dari Pak Presiden Joko Widodo mengenai penetapan dan juga pembatalan penetapan kemarin begitu kan. Betul sekali. Dan kita akan membahas mengenai polemik dari calon Kapolri ini bersama dengan mantan Wakapolri yaitu Komjen Ugroseno. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Nanti juga kita semoga akan bergabung juga Direktur Lingkar Madani Indonesia Raya Rangkuti yang sedang di jalan gitu biasa kalau misalnya Jakarta macet. Mungkin akan mulai dulu dari Pak Ugro. Pak Ugro, Anda mengatakan bahwa Anda mempertanyakan pergantian Kapolri ini, pergantian Sutarman. Maksudnya bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Iya. Memang dari awalnya saya anggap pergantian ini biasa. Tapi setelah jadi polemik, panggilan dari dalam diri saya sebagai orang yang pernah berada dalam rumah, dalam institusi Polri, ya adrenalinnya muncul lagi. Ya. Jadi memang kalau dilihat ada hal-hal yang tidak biasa di sini. Apa itu? Jadi biasanya penggantian Kapolri yang saya pernah ikuti, yang terakhir saja dengan masalah Pak Sutarman ya, waktu dari Pak Timur. Itu pasti Presiden memanggil Pak Timur, ya Kapolri waktu itu ya, kemudian bicara dengan Dewan Kebijaksanaan Tinggi untuk masalah mutasi kepangkatan jabatan. Saya waktu itu masih Wakapolri. Nah, terus sampaikan sama Irwasum juga ada. Nih, mohon maaf nih Bapak Presiden minta supaya disiapkan calon Kapolri bintang 3 dan masih dinas kurang lebih 2 tahunan. Oke. Nah, kita rapat. Yang memenuhi syarat Pak Sutarman. Jadi kita juga harus memikirkan organisasi, jangan memikir dirinya kita. Nah, begitu saya sampaikan ini Pak Sutarman, kita sudah setuju bulat. Jadi kita pasti pilih yang terbaik untuk Bapak Presiden. Tapi kali ini nggak diajak ngomong juga Pak Sutarman. Saya sudah dalami, saya cari informasi ini tidak ada. Berarti apa menurut analisa Anda apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Apa karena memang tidak paham dengan prosedur atau bagaimana begitu? Ya sebetulnya itu saya katakan dari awal, organisasi Polri ini kan organisasi yang besar, organisasi bersenjata, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Beda dengan menteri, beda dengan dirut BUMN saya katakan, atau pejabat lainnya. Jadi beda dengan gubernur BI, beda. Oke, idealnya seperti apa kalau menurut Pak Ugro? Ya harusnya pergantian ini diserahkan kepada organisasi Polri sendiri, sama dengan TNI. Serahkan kepada TNI, nah sampaikan sama Presiden. Kalau Presiden minta calon 2, kita siapkan 2. Kalau Kompolnas itu kan Kompolnas yang kemarin akhirnya nyaring 5 nama gitu toh. Makanya standar Kompolnas, standar apa? Ini tidak pernah dilakukan Kompolnas seperti ini. Ya kan? Saya juga mungkin agak kecewa dengan Kompolnas. Harusnya mungkin yang diajukan Kompolnas boleh 5, tapi Mabes Polri tidak akan pernah mengajukan seperti itu, dicari bintang 3 semuanya. Kalau bintang 3 di polisi sekarang, kalau tidak salah ada 6, 7, 8. Ada yang di luar-luar ya. Oke, kami ingin mengkonfirmasi berarti kemarin Mabes Polri itu sama sekali nggak diajak ngomong sama Presiden Sampai Joko Widodo. detik ini saya tanya tidak ada Dewan Kebijakan Tinggi yang menentukan surat resmi dari Mabes Polri, nggak ada. Adakah dari kepolisian gitu ya, Anda kan masih sangat terkoneksi kepada Mabes Polri begitu. Adakah analisa dari mereka tuh apa sih sebetulnya yang terjadi di belakang semua ini? Karena sekarang tuh masyarakat sangat bingung gitu dengan polemik yang terjadi gitu. Ya justru begini, setelah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di situ jelas kok ada beberapa pasal mengatakan Pak Sutarman ini bisa diganti. Asal memenuhi persyaratan, alasan Presiden mengganti Pak Sutarman harus jelas. Disampaikan kepada publik melalui DPR. Bisa digantinya itu alasannya apa saja? Harus disebutkan. Ini yang sampai sekarang DPR sebagai check and balance harusnya bicara kepada publik. DPR kita tanya sekarang. Apa alasannya? Gitu. Jangan Tapi langsung, sebetulnya kalau misalnya alasan yang paling formil, maksudnya yang Mabes Polri tahu itu alasannya mestinya ini harus cek, ini harus cek, ini harus cek gitu. minimal yang disebutkan di situ di undang-undang dalam penjelasan ya waktunya sudah habis. Padahal belum habis atau mungkin suatu saat Kapolri itu meninggal dunia, mendadak meninggal kan urusan Tuhan, kita nggak tahu, bukan urusan undang-undang. Itu juga tidak terpenuhi. Ya. Terus? Nah, ini nggak jelas di mana. Padahal masih 9 bulan. Oke. Jadi terkesan tergesa-gesa begitu. Saya pikir Pak Sutarman ini mau jadi menteri, mungkin menteri baru atau jadi duta besar. Tapi ini tidak ada. Nah sekarang nasibnya Pak Sutarman gimana? Ya, Yang Bapak tahu? Setelah saya ikuti beberapa hari ini ya nggak bisa apa-apa, begitu diusulkan kepada
DPR oleh Presiden, berarti bersamaan usul pemberhentian Pak Sutarman, ya dianggap Pak Sutarman sudah tidak berperan. Baik. Gitu loh. Dan memang kemarin juga Pak Presiden mengangkat Pak Badrudin Haiti sebagai PLT Kapolri begitu. Tanggapan kalau dari Pak Ugro mengenai pengangkatan ini, apa sih sebenarnya yang tiba-tiba mengangkat Pak Badrudin Haiti? Ya, sekali lagi yang saya jaga kan integritas institusi saya tidak jaga integritas perorangan, ini selalu saya katakan. Nah, kalau diangkat sebagai PLT, PLT itu diangkat karena ada keadaan mendesak, Presiden harus memberhentikan sementara Kapolri. Karena dianggap Kapolri melanggar undang-undang, melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar sumpah dan jabatan. Nah, nanti misalnya ada indikasi seperti itu, dibentuk tim atau komisi melihat. Sementara tugas-tugas beliau dinonaktifkan, ini ada PLT. Nah, kalau memang salah, ya suatu saat diganti. Proses pemberhentian dan pengajuan Kapolri kembali lagi ke pasal, yang kepada pasal 1, pasal 2 itu mendesak. Tapi sekarang keadaan mendesak tidak kita temukan. Itu legal nggak sih Pak? Maksudnya posisinya tuh sekarang legal nggak sih bahwa kepolisian RI itu dijabat oleh PLT? Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa ini sebetulnya salah prosedurnya. Kemarin itu tidak hanya Presiden itu kurang. Mestinya selain dia mengangkat Pak Badrudin Haiti sebagai PLT, kemudian menunda menunda pengangkatan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri, itu mestinya ada lagi. Jadi mestinya itu Budi Gunawan harus diangkat dulu, harus dilantik dulu, kemudian dinonaktifkan sementara baru PLT gitu. Nah sekarang posisinya? Ya dilematis, makanya PLT kalau misalnya Kapolri ada, siapapun Kapolri, kemudian ada masalah, berarti dalam keadaan mendesak itu PLT bisa dilakukan, diberikan PLT. Tapi keadaan itu tidak ditemukan. Sekarang ini PLT karena Pak Sutarman sudah berhenti, atau PLT karena Budi Gunawan belum dilantik. Ini belum diatur di undang-undang. Oke, baik. Kalau gitu kita juga ingin mengkonfirmasi, sudah ada Bang Ray Rangkuti sini sudah hadir. Selamat pagi, Bang. Apa kabar? Selamat pagi. Halo. Silakan Bang. Nah tadi ini deh kita langsung tanya tanggapannya Bang Ray tentang yang terjadi sekarang ini udah ribet banget gitu. Nah tanggapan terakhir, nggak ribet ya? Oh nggak ribet, oke siap. Gimana nggak ribet? Itu kan karena nggak ada keberanian aja. Maksudnya nggak ada keberanian? Ya, artinya kan kalau sudah tersangka ya sudah, nggak bisa. Itu etika kita sejak 10 dari tahun awal terakhir kan. Seharusnya begitu. Kecuali misalnya yang bersangkutan menjabat, kemudian apakah ia harus mundur dari jabatannya, itu lain. Ini kan tidak. Sedang tidak menjabat Kapolri, akan mau jadi Kapolri, menyatakan tersangka. Ya nggak bisa. Nah ini kan sekarang sudah jadi benang kusut gitu istilahnya Bang Ray, tapi kita ingin apa ya, tidak ada benang kusut. Nggak ada benang kusut. Soal keberanian aja. Oke, simple. Karena 10 tahun ini udah kita bangun etikanya kok. Oke, baik. Tapi sekarang nyatanya itu kan secara idealis itu memang tidak ribet gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya di masyarakat tuh udah ribet. Nah, kita ingin mengurai benangnya itu seperti apa dengan Bang Ray dan juga Pak Ugro, tapi setelah jeda berikut. Anda kembali di Indonesia Morning Show. Tadi kita sudah meminta dari Pak Ugro gitu tanggapan mengenai langkah dari Pak Presiden. Mungkin dari Bang Ray, seperti apa sih melihat kejutan-kejutan dari langkah Pak Presiden mengenai Kapolri ini? Ya ini menurut saya langkah minimal ya. Minimal itu artinya memang harus dicari titik kompromi karena bagaimanapun dalam konteks ini sudah banyak sekali hal-hal yang terkait dengan politik terlibat di dalamnya gitu. Kita bisa melihat bagaimana partai pendukung dari Pak Jokowi sendiri yang justru sangat mendorong supaya pertama ya segera dilakukan pembahasan fit and proper testnya di DPR, disetujui. Bahkan partai yang tidak mendukung Pak Jokowi sendiri yang dua setidaknya yang resisten terhadap nama Pak Budi Gunawan kan. Dan setelah disetujui di paripurna, kemudian juga partai pendukung khususnya PDI Perjuangan yang tanda kutip gitu ya menekan Pak Jokowi supaya segera melantik Pak Budi Gunawan gitu. Nah di situ tentu saja Pak Jokowi harus juga bersikap, harus juga mempertimbangkan situasi politik. Nah itulah yang kemudian menjadi rumit kan karena politiknya masuk gitu loh. Nah yang menarik itu karena politik yang menekan ini temannya sendiri, bukan lawan politiknya kira-kira itu ya. Nah jadi ini bagaimana kalau dia tidak
diterima dan sebagainya, mungkin ke depan akan susah bagi Pak Jokowi secara politik. Gitu. Yes, dan juga kemarin langkah yang memang diambil oleh Pak Joko Widodo gitu, mengangkat Pak Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri. Banyak yang mengesankan kalau ini sebenarnya adalah langkah yang sangat temporary gitu. Ya, Kalau karena sifatnya kan menunda kan, jelas ya. Kapan sampai kapan ya kita nggak tahu, itu tergantung presiden. Apa tanggapan Anda mengenai keputusan Presiden Jokowi untuk menunda? Dia menggarisbawahi menunda ya, bukannya tidak jadi gitu. Iya, ini yang saya sebut sebagai langkah minimal tadi kan, menunda. Cuma kan kata menunda itu satu presiden baru di dalam ketatanegaraan kita. Iya. Ada pejabat negara yang karena tersangkut dengan kasus hukum, kemudian tidak dilantik dengan tidak menonaktifkannya. Gitu. Cuman tanggal pelantikannya yang ditunda kan oleh presiden. Oleh karena itu, jangan salah bahwa Kapolri kita sekarang sudah ada. Namanya adalah Pak Budi Gunawan. Yang karena belum dilantik, maka kewenangannya sebagai Kapolri belum dijalankan. Berarti sekarang selagi buying time. Ini kan bisa dilihat buying time gitu. Kira-kira menurut analisa Anda, setelah sekian step politik ini, manuver politik dari Presiden Jokowi ini sekarang sedang apa sih? Akan kemana gitu? Iya, saya pikir ada dua ya. Pertama kan ke internalnya sendiri. Internalnya kawan-kawannya dalam partai gitu. Dia menyadari betul bahwa ternyata dukungan dari partai-partai ini tanda kutip ya harus dibayar tunai juga gitu. Nggak ada yang gratis di situ. Nah, tentu saja ke depan Pak Jokowi harus berhitung betul. Apakah kemudian setiap langkah politiknya harus misalnya ya disesuaikan, dikoordinasikan sesuai kehendak partai-partai, atau dia ingin tunggal karena bagaimanapun sebagai presiden dia punya kemauan sendiri kan gitu. Nah, yang kedua adalah kita akan melihat bahwa komposisi di DPR-nya gitu. Artinya kan begini, di DPR itu mudah saja membuat orang berkoalisi kok gitu. Nggak ada KIH, nggak ada KMP gitu. Masukkan saja satu unsur yang membuat mereka bertemu, yang jadi bertemu gitu. Nah, sekarang yang membuat mereka bertemu itu namanya Budi Gunawan. Nah, nggak ada itu lagi yang perang KIH dan KMP, bersatu aja. Tapi akhirnya berantemnya sama publik gitu. Nah, berantemnya sama publik. Kalau itu kan udah biasa bagi DPR kan, dan bagi partai gitu. Ya. Udah biasa. Udah biasa. Saya juga agak bingung dan heran begitu publik menyatakan resistensi terhadap nama Budi Gunawan dan meluas di mana-mana, kira-kira begitu. DPR-nya sih seperti nggak nyambung, kira-kira itu. Dan itu udah biasa. Oleh karena itu kan sebenarnya titik tekannya kemudian kembali kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yang menjadi harapan kalau beliau yang mau menegakkan apa yang disebut dengan pemerintahan yang bersih. Tidak berharap kepada partai, tidak berharap kepada DPR yang memang orang-orang partai di dalamnya. Betul sekali. Dan juga memang banyak kritik gitu kepada langkah dari Pak Joko Widodo gitu. Tapi kalau dari Pak Ugro Seno melihat lembaga kepolisian saat ini, sepertinya banyak sekali keputusan-keputusan Pak Joko Widodo yang apa ya, kadang mengagetkan kita gitu terkait dengan kepolisian. Kalau dari Pak Ugro Seno merasa kepolisian diacak-acak nggak sih, Pak? Jadi saya mungkin meluruskan Bang Ray tadi ya. Kapolri belum ada. Sudah ada, Pak. Tetap belum ada belum gitu. dilantik. Belum ada, harus ada keputusan presiden. Kita tanyakan nanti, Pak Khairuddin itu dulu Kapolri bukan? Sudah ada keputusan presiden. Sama aja kan kalau Pak Khairuddin dulu sudah Kapolri. Ada keputusan presiden, sudah dilantik Pak Presiden. Iya. Sekarang belum ada keputusan presiden. Masih PLT. Jadi ini sekarang ada kevakuman. Yes. Jadi kalau PLT, sekarang PLT-nya Pak Sutarman diberhentikan atau PLT-nya Pak Budi Gunawan belum dilantik? Nggak ada, Pak. Ini vakum. Oke. Nah, vakum ini akibatnya panjang. Gitu loh. Ini saya luruskan dulu. Kemudian kalau tadi masalah DPR bersatu. Apakah bersatunya ini putih, bersih? Atau ada maksud? Tapi ternyata kan Bang Desmond ngomong di TV, wah ini kalau diajukan lagi kita tolak nih. Ini ada apa? Jangan sampai fungsi DPR sebagai legislatif ini malah justru memperkeruh menurut saya. Kan bisa ditanyakan Pak Presiden, ini alasan apa pemberhentian Pak Sutarman? Proses ini harus ditempuh. Kalau namanya fit and proper itu ditanya dulu. Iya, ini juga Tapi ini nggak langsung gitu ditelan bulat-bulat ya. Di situ ini saya luruskan ya. Jadi bisa juga seperti itu. Makanya kembali lagi ada suatu hal-hal yang sebetulnya sudah berjalan dari dulu, tapi kok ditinggalkan menurut saya. Ya, ini juga merupakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bisa Anda baca gitu, bagaimana sebetulnya apa prosedur pemberhentian seseorang itu seperti apa gitu. Nah, kalau sekarang kita tadi kan Pak Ugro juga mengatakan ini akan vakum panjang. Maksudnya vakum panjang itu seperti apa? Sekarang katakanlah
PLT ini bisanya tugas apa? Ya. Ya pasti saya Nggak baca. mungkin itu disamakan dengan Iya. tugas Kapolri, itu nggak mungkin. Kemudian sekarang ada isu lagi, Kabar Reskrim mau diganti. Ya. Yang bisa mengganti Kabar Reskrim itu Mabes Polri. Polri di sini, bukan siapa-siapa. Pak Presiden nggak bisa mengganti Kabar Reskrim. Tapi Pak Ugro melihat banyak sekali dinamika politik yang masuk ke dalam kepolisian dengan begitu banyak kepentingan. Bagaimana sih tanggapan dari Pak Ugro? Sekarang pagernya Mabes Polri, pagernya Polri itu sudah kuat dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ini harus dipegang. Ini pegangan hidupnya. Pedoman hidupnya di situ ada Tribrata Catur Prasetya. Undang-undang ini sudah ada pakem yang harus dihormati. Ini salah satu contoh saja, kita diskusi masalah penggantian Kabar Reskrim. Walaupun itu perintah presiden, perintah siapapun, menteri dan sebagainya, semua pun bisa memberikan saran. Tapi kalau Dewan Kebijakan Tinggi di Mabes Polri mengatakan persyaratan untuk bintang 3 itu harus sekolah dari yang paling rendah sampai tertinggi Sespimti. Kemudian pernah jadi pejabat-pejabat sampai Kapolda tipe B, Kapolda tipe A. Jadi bintang 3 itu tidak bisa asal nunjuk orang. Nah, ini aturan-aturan ini sudah di Mabes Polri sudah ada. Kalau ini dilanggar oleh Polri sendiri, ya berarti Polri sendiri yang ingin masuk ke hal-hal yang negatif tadi. Berarti solusinya gimana Bang Ray? Sekarang kan benangnya tuh sudah kusut sekali gitu. Manuver politik yang mungkin dianggap high class atau kelas politik kelas tinggi gitu ya. Jadi ribet gitu. Banyak sekali institusi yang merasa tersinggung akhirnya. Solusinya apa? Ya solusinya harus kembali kepada aturan masing-masing kan. Itu solusinya. Ini kan persoalannya karena politik masuk. Ada kekuatan yang begitu kuat ya. Tentu saja politik itu nggak ada yang bersih Pak. Yang kita sebutkan tadi kan persekutuan mereka ya persekutuan justru untuk menggolkan tersangka sebagai calon Kapolri. Kan tentu saja tidak benar kan. Itu maksud saya gitu. Nah yang saya sebut dengan bahwa ada Kapolri secara prosedural sudah ditempuh semua. Tinggal satu langkah lagi, yaitu pelantikan yang bersangkutan. Pelantikan tentu saja di SK-kan dengan sendirinya kan. Berarti dari awal itu sebetulnya yang kalau misalnya kita mau cari yang salah itu siapa gitu kan? Kalau kita lihat dari kalau belakang mau kan, nyari-nyari yang sejari awalnya sih sebetulnya kan sudah kita kritik sejak dari Pak Jokowi menyerahkan satu nama. Yang satu nama kepada DPR, yang satu nama ini sudah sejak dari awal diindikasikan memiliki masalah. Satu nama itu bisa... Yaitu nama Pak Budi Gunawan kan. Satu nama itu muncul, menurut analisa Anda itu karena apa? Kan ada 5. Iya, karena kalau kata Pak Jokowi kan karena dia itu yang paling dekat dengan beliau. Nah istilah saya karena Pak Jokowi sepertinya jatuh hati dengan Pak Budi Gunawan gitu. Pak Jokowinya atau dan PDI Perjuangan. ada orang di belakangnya dan lagi? PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi jatuh hati sama Budi Gunawan. Apa yang membuat mereka jatuh hati? Namanya jatuh hati susah repot. Nggak usah dijelaskan macam-macam namanya jatuh hati ya kan. Dan oleh karena itulah pada konteks itu kelihatan bahwa Pak Jokowi dan PDI Perjuangan mengabaikan semua kritik orang ketika hanya satu-satunya nama Pak Budi Gunawan yang diserahkan kepada DPR, padahal Kompolnas menyerahkan 9 nama. Sebetulnya kan kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR. Nah ketika melihat protes yang begitu besar dari masyarakat terhadap nama Pak Budi Gunawan, besertaan dengan itu ada penetapan tersangka dari KPK, ini politik dimainkanlah oleh DPR kan, supaya kemudian bola panas ini diserahkan kepada Pak Jokowi gitu, dan semuanya bermain. Padahal kalau menurut saya sebetulnya kalau konteks pelulusan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri itu tidak semata-mata kesalahan Presiden lagi. Sebab begitu nama ini diserahkan kepada DPR, dan di DPR menerima, melakukan penjadwalan, dan sejak itulah kemudian Saudara Budi Gunawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ketika mereka rapat pleno pertama untuk apakah menerima atau tidak menerima nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, di situ ada hak dan kewenangan DPR untuk mengatakan menolak, dan mereka tidak menolak. Ini kalau misalnya kita lihat, ini berarti bisa menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi dan juga siapapun lah yang terlibat dalam polemik ini begitu. Jadi mestinya gimana ya bermanuver ke depan nih Bang? Karena sebagai presiden dia harus pandai berpolitik, tapi dia juga harus pandai membuat masyarakat itu pro dengan kebijakannya. Kalau sekarang kan kayak buah si malakama gitu. Ya. Mau bikin senang publik, tapi ada political sacrifice yang harus dia bikin. Dan saya sih di satu segi tetap percaya pada Pak Jokowi pada niat baiknya ya, bahwa dia ingin mengelola sebuah pemerintahan yang bersih, karena tidak adalah yang bisa diwariskan oleh dia di hadapan masyarakat Indonesia kelak, kecuali bahwa dia pernah menjadi presiden yang membuat pemerintahan itu bersih, nggak ada yang lain kan.
Nah itu menurut saya harga diri dia gitu. Oleh karena itu dia bertahan habis-habisan di situ gitu. Nah oleh karena itu mungkin kalau saya pribadi mengatakan Pak Jokowi kalau Anda mau pemerintahan bersih, kawanmu yang benar itu cuma rakyat. Jangan bersandarkan diri pada partai, pada DPR. Gitu loh. Kalau DPR itu udah tersangka kok masih mereka proses, bukannya mereka tolak. Padahal mereka punya kewenangan untuk menolak. Padahal patsun politik kita selama 10 tahun terakhir sudah mengatakan kalau udah tersangka pejabat negara, belum sampai ke terdakwa, mundur. Kalau nggak mundur, lagi pula begini ya. Sebetulnya kan kalau kita baca TAP MPR, sehingga saya nomor 6 dan nomor 8 tahun 2001, dengan nyatakan tegas di situ, semua pejabat negara dan PNS yang sudah disangkakan melakukan tindakan tercela, dia harus mundur. Harus Jadi mundur. tidak harus dimundurkan, dia harus mundur. Ya, tapi memang itu tidak. udah TAP MPR, meskipun kita mengatakan TAP MPR ini sekarang tidak begitu berlaku, tapi itu TAP yang tidak pernah dicabut oleh Betul. negara. Tapi memang belum ada sepertinya niatan dari Pak BG gitu untuk Nah mundur. itu dia, makanya harus mungkin- dimundurkan kan, kalau Yes. tidak mau kan. Dari Pak Ugro mungkin terakhir langkah apa yang kira-kira harus ditempuh oleh Pak Joko Widodo gitu kalau misalnya Pak Ugro Seno bisa memberikan masukan. Ya, kalau sekarang peran presiden sebagai kepala negara dengan membentuk PLT masih bisa kita terima lah, nggak ada masalah. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan, saya tidak akan berubah. Yang terbaik di sini, calon Kapolri ini membuat surat mengundurkan diri kepada DPR dan Presiden secara jantan Ya. untuk Sesuai TAP MPR memudahkan proses yang sudah disangkakan oleh KPK. Kalau nanti tidak terbukti, ya tinggal direhabilitasi, ganti rugi dan sebagainya. Ini bagian daripada suatu risiko jabatan, risiko sebagai pejabat publik, risiko sebagai aparat. Semua pekerjaan ada risikonya di situ. Baik. Ini yang terbaik menurut saya. Berarti resiko dari Pak Budi Gunawan memang untuk mengundurkan diri dari pencalonannya. Iya, kalau masih sayang Polri, masih sayang rakyat dan negara Indonesia, saya sebagai seniornya, saya katakan lebih bagus seperti itu. Tetapi kita kembalikan pada beliau. Ya, ini demi Polri masa depan. Karena polisi sekarang sedang vakum. Oke, baik. Nggak bisa apa-apa, Pak Badrodin PLT tidak bisa tanda tangan. Baik. Masyarakat yang pra atau yang peradilan, kedua Pak, sebetulnya kalau bisa mundur atau lebih menekan mundur, kalau KPK memang menahan yang bersangkutan. Oke, baik. Jadi ini ada. saya rasa tidak bisa menekankan KPK ke situ juga, Bang. Jadi biar proses itu berjalan masing-masing, ada ranahnya masing-masing, sehingga tidak timbul politisasi dan sebagainya. Menurut saya, ini negara ini sudah tertib sebetulnya, sudah tinggal kita jalankan saja. Baik, jadi kalau misalnya dari kepolisian, Anda mewakili kepolisian, lebih baik Budi Gunawan mundur saja. Begitu Ya. kalau misalnya dari Bang Rai, Presiden seharusnya selalu mengedepankan publik, selalu mengedepankan rakyat Indonesia Dekati dibandingkan dengan politik begitu ya. Tapi memang kalau bicara politik itu pasti akan sangat sulit, banyak sekali tarik-menarik Ya. gitu loh. Karena begini, Iya. saya pun Baik. juga tidak berani bicara abu-abu. Iya, baik. Karena yang mendengarkan apa yang kita katakan ini dari Barada sampai Jenderal Bintang 4. Baik, terima kasih banyak Pak Ugro dan juga Bang Rai. Di sini informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Morning Show.